سيد ولد آدم ولا فخر وعلى آله الطاهرين عديم الجح والقدر وعلى كل الأصحاب خصوصا منهم أصحاب الأحد والبدر. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah salat subuh di Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemuliaan pada kita pagi hari ini dengan kita dimudahkan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah hatta yumsi." Kata Nabi, barang siapa yang salat subuhnya berjamaah, maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datang waktu sore atau malam. Lalu kata Nabi, wa man shallal isya' fi jamaah kana fi dhimmatillah hatta yusbih. Jika dilanjutkan lagi kata Nabi dengan salat isya' juga berjamaah, maka orang tersebut akan dijaga Allah sampai subuh. Kita salat subuh berjamaah dijaga Allah sampai waktu isya'. Tambah lagi isya' juga berjamaah dijaga Allah sampai subuh. Tolak ukur keimanan kita dengan dua salat ini, subuh dan isya' berjamaah, terkhusus di bulan Ramadan. Sebab ketika seseorang melaksanakan dua salat ini secara berjamaah, 24 jam dirinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan zaman dahulu ada seorang penguasa yang zalimnya luar biasa. Zalimnya luar biasa. Kalau tidak suka sama orang, main bunuh. Seorang penguasa daripada dinasti Umayyah yang bernama Hajjaj bin Yusuf, ribuan orang sudah pernah dia bunuh. Jadi Hajjaj bin Yusuf itu orang kalau ngomong sama dia harus betul-betul hati-hati. Salah ngomong dikit selesai. Jadi kalau nggak suka sama orang, dibunuh. Sehingga suatu hari dia pengen membunuh orang, ditanya dulu, kamu tadi sholat subuh gak berjamaah? Orang yang mau dia bunuh, kan iya alhamdulillah saya sholat subuh berjamaah. Ya sudah, kalau kamu sholat subuh kamu pulang aja, kamu pulang aja. Tidak jadi dibunuh. Ditanya sama pengawalnya, wahai Hajjaj, kenapa kamu bunuh tadi? Apa katanya? Tidakkah kamu mendengar hadis Nabi Muhammad, orang kalau sholat subuh dijaga oleh Allah, maka aku tidak membunuhnya karena mengamalkan daripada hadis tersebut. Aku jaga sebagaimana dirinya. Bayangkan, padahal penguasa yang zalim, ya mau bunuh orang mikir-mikir. Jadi orang salat subuh dijaga oleh Allah, takut kena bala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul selepas daripada waktu subuh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang menganjurkan kita untuk tidak tidur selepas sholat subuh. Setidaknya ada 3 waktu yang harus kita hindari tidur di waktu tersebut. Yang pertama habis subuh. Ya, karena kata Nabi, orang kalau tidur habis subuh rezekinya sempit. Makanya orang tua dulu suka bilang, orang kalau tidur pagi rezeki dipatok ayam. Kapan tidur pagi yang dilarang? Ya waktu sekarang, jam-jam seperti ini, habis subuh sampai isya. Yang kedua, kata ulama, waktu dilarang kita tidur habis asar. Dalam hadis Nabi mengatakan, man nama ba'dal asri fahtulisa aqlu fala talumanna illa nafsa. Kata Nabi, orang kalau tidur habis asar lalu dia gila, jangan salahkan kecuali salahkan diri sendiri. Artinya orang kalau suka tidur habis asar bisa gila. Kalau tidak percaya silahkan dicoba. Ya, silahkan dicoba. Sering-sering aja tidur habis asar gila. Itu kata Nabi Muhammad SAW.
Waktu yang ketiga dilarang kita tidur yaitu bainal maghrib wal isya, waktu antara maghrib dan isya. Alhamdulillah di bulan Ramadan insyaallah 100% umat Islam tidak ada yang tidur habis maghrib. Betul kan? Ya, kecuali di luar Ramadan bisa banyak orang tidur di maghrib, tidur di sholat. Tapi kalau Ramadan ini nggak tidur, nunggu makannya. Alhamdulillah. Ada 3 waktu yang dilarang. Dan pertemuan kita pada pagi hari ini saya akan sedikit menjelaskan daripada seluruh rahasia di balik ibadah puasa. Yang kita berpuasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Kata Nabi, hiya syahrus sabr wa sabru thawabuhul jannah. Kata Nabi, Ramadan adalah bulan kesabaran dan orang sabar balasannya adalah surga. Allah nyatakan dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Orang sering mengatakan sabar itu ada batasnya, maka itu kalimat yang salah. Sabar itu tidak ada batas, karena orang itu ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sabar itu ada batasnya, kedekatan kita dengan Allah juga ada batas. Makanya kita pahami makna sabar. Kita tahu kapan kita harus bersikap, kita tahu kapan kita harus diam, kita tahu kapan kita harus melakukan sesuatu. Semua diawali dengan kita mengetahui definisi daripada sabar, yang mana bulan sabar adalah bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana azim. Kata Allah, semua amal daripada anak cucu Nabi Adam itu untuknya, kecuali puasa itu untukku, kata Allah. Aku yang akan membalasnya. Yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Yang mana orang puasa itu, kata Allah, dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, dia tinggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa tujuan dan sir daripada bulan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan? Kita pernah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, setiap masuk di hari pertama di bulan Ramadan, tusafat maradatus syayatin. Setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diikat oleh Allah. Tsumma turma fil bihar. Lalu setan, kata Nabi Muhammad, setelah diikat, dibelenggu, dilempar ke laut. Dikurung setan di bulan Ramadan. Kai la yufsid siyamul muslimin wa ibadatahum wa amalahum, kata ulama. Kenapa setan itu diikat, dibelenggu sampai dilempar ke laut? Agar setan iblis tidak merusak ibadah orang-orang yang sedang berpuasa. Agar setan iblis tidak merusak amal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Maka setan tidak ada di bulan Ramadan, tetapi masih ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Masih enggak kira? Masih banyak enggak yang maksiat? Masih banyak enggak yang tidak puasa siang-siang? Coba lihat barang-barang yang buka siang-siang. Iya, tirainya ketutup, kaki semua banyak di bawah makanan dalam ya. Pak, masih banyak. Apalagi zaman sekarang orang tidak puasa gampang, tinggal pesen Gojek makan di rumah, tahu? Iya. Masih banyak orang-orang yang melanggar perintah Allah. Masih banyak dari antara mereka yang bermaksiat kepada Allah, malas-malasan dalam beribadah, padahal setan tidak ada. Lalu siapa yang menggoda manusia sehingga mereka melalaikan perintah Allah di bulan Ramadan? Siapa yang menggoda manusia sehingga mereka rela meninggalkan daripada puasanya? Maka ternyata musuh kita bukan hanya setan. Musuh kita bukan hanya setan. Walaupun setan itu sendiri sebagaimana yang Allah nyatakan, innahu lakum aduwwum mubin. Ini surat yang sering kita baca dalam surah Yasin.
Sungguh setan itu kata Allah musuh nyata. Tapi musuh kita bukan hanya setan. Musuh yang lebih berat dari setan, musuh terbesar kita siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Sebab dalam diri kita ini ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu yang mana nafsu manusia la'ammara bisu, selalu mengajak orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu kita ini selalu mengajak kita maksiat. Jadi yang menggoda kita bukan hanya setan, tapi diri kita sendiri yang berat kita untuk melawannya. Makanya kata ulama, kenapa Nabi mengatakan Ramadan bulan sabar? Sebab makna sabar itu dijelaskan oleh para ulama, yaitu habsun nafas. Jadi kita harus paham definisi dan makna sabar. Tadi saya katakan kalau kita paham definisinya, kita tahu kapan kita harus bersikap, kita tahu kapan kita harus diam, kita tahu kapan kita harus melakukan sesuatu. Sabar itu maknanya melawan hawa nafsu, itu sabar. Makanya Nabi mengatakan Ramadan bulan sabar. Sebab di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk melatih hawa nafsu kita, untuk menata kita punya nafsu, kita lawan. Satu musuh kita sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu musuh lagi, yaitu diri kita sendiri. Makanya orang kalau sukses ibadah di bulan Ramadan, insya Allah dia sukses ibadah di 11 bulan ke depan. Tapi kalau dia kalah di bulan Ramadan dengan satu musuh, apalagi habis lebaran, dua musuh kita, setan dengan hawa nafsu. Oleh sebabnya, kalau kita mengkaji dan melihat di antara apa yang dijelaskan oleh para ulama, cara yang paling ampuh untuk melawan hawa nafsu, kalau dalam ilmu tasawuf itu disebut oleh ulama riyadhatun nafs, olahraga rohani. Jadi olahraga itu bukan hanya jasmani kita saja. Dia orang pagi-pagi jogging, fitness, gym dia untuk biar jasmaninya sehat. Tetapi yang lebih penting dari itu rohani kita sehat. Olahraga rohani itu yang disebut dengan riyadhatun nafs. Dan olahraga rohani ini kata ulama banyak cara. Di antara yang paling ampuh untuk menghancurkan dan melawan daripada hawa nafsu kita, mematikan kita punya nafsu dengan cara berpuasa, dengan cara lapar. Itu kata ulama inti daripada kita puasa. Itu rahasia daripada kita puasa. Dan itu tujuan utama kita berpuasa, melawan daripada hawa nafsu, merusak kita punya hawa nafsu, melemahkan kita punya hawa nafsu. Makanya orang kalau puasa kan bawaannya malas memaksiat. Coba lihat, dia ketertarikan untuk ibadahnya lebih kuat. Kenapa? Karena perut lapar. Kalau perut kenyang lain cerita. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan, kata beliau, tentang afatus syiba, bahaya kenyang. Beliau mengatakan idza syabi'al badnu ja'at jami'ul jawarih, kata beliau. Perut ini kalau kenyang, maka semua anggota tubuh akan lapar. Nah, mulut kita lapar, bawaannya pengen ngomongin orang. Mulut kita lapar, bawaannya pengen menggunjing orang. Mulut kita lapar, bawaannya pengen ngatain orang. Makanya akhirnya kalau perut kenyang, mulut ngoceh kemana-mana. Perut kalau kenyang, kata ulama, mata kita lapar, bawaannya pengen memandang ke pandangan-pandangan maksiat, pandangan-pandangan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perut kalau kenyang, kaki lapar, pengen melangkah ke tempat-tempat maksiat. Itu bahaya perut kenyang. Dan hal ini kata beliau terjadi perut kenyang sebab makan yang halal. Bayangkan, perut kita kenyang makan halal, kita gampang maksiat. Lagi perut kenyang makan halal. Perut kenyang makan halal itu gampang maksiat. Sampai dikatakan dalam perkataan lain, asy-syiba yughsil qalb. Orang kalau perutnya suka sering kenyang, itu mengeraskan dia punya hati.
hawa nafsunya semakin meningkat, bawaannya pengen bermaksiat. Lagi-lagi itu kenyang sebab makan yang halal. Apalagi kalau kenyang makan haram. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, "Idza ja'al batnu syabi'an jami'ul jawarih." Kalau perut lapar, maka akan kenyang semua anggota tubuh kita. Perut kita lapar, mulut kita kenyang daripada membenci orang. Tidak bakal dia ngatain orang, tidak bakal gibahin orang, tidak bakal mulut kita mencaci maki orang. Perut kita lapar, mata kita kenyang memandang yang maksiat, bawaannya pengen memandang hal-hal yang ibadah. Perut kita lapar, kaki kita kenyang melangkah ke tempat maksiat, bawaannya pengen melangkah ke masjid, melangkah ke tempat-tempat yang baik. Itu tujuan utama daripada puasa. Perut kita lapar agar kita ini dipermudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping orang kalau perut lapar, di samping dimudahkan ibadah, perut lapar itu sehat. Ya, perut lapar itu sehat. Kenapa sehat? Sebab Nabi sudah mengatakan sumu tasihu. Kalian akan sehat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan Al-Imam Bishrul Hafi mengatakan al-ju' yusaffil galad, kata beliau. Orang kalau perutnya sering lapar, itu akan membuat hatinya terang. Orang kalau perutnya sering lapar, membuat hatinya bersih. Itu kalau lapar. Sebaliknya kalau kenyang tadi mengotori hati dan membuat hati keras. Kita lihat daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang Nabi mengatakan puasalah kalian akan sehat. Para atibba dikatakan ruwiyan ba'dil atibba annahu qillah. Ya, para ulama terdahulu bertanya dengan orang-orang ahli medis, para dokter. Ditanya, hal tajidu tib fi kitabillahi ta'ala? Qala na'am. Para ulama bertanya kepada atibba, para dokter-dokter zaman dulu, bukan dokter zaman sekarang. Ditanya, apakah kalian mendapatkan obat di dalam Al-Quran? Iya. Artinya ketika seorang dokter itu memberikan obat kepada pasiennya, apakah ada obat dari Al-Quran? Apa kata mereka? Qalu na'am, ada. Apa obatnya? Obatnya, dan ini kata mereka, obat dari semua penyakit. Obat daripada semua penyakit terkandung dalam satu ayat. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Ini kata mereka, para ahli medis zaman dulu. Satu ayat ini adalah obat daripada segala penyakit. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, kata Allah, minum, jangan berlebihan. Kita tidak dilarang makan, silahkan mau makan. Tidak dilarang mau minum, silahkan mau minum. Tapi satu yang kita dilarang, dicatat, diberikan catatan oleh Allah, makanlah, minumlah satu, asal jangan berlebihan. Itu kata mereka, ini obat dari segala penyakit. Kenapa? Karena mamba'ul marad wa mamba'ul dawah minasyiba. Sebab kata mereka di para ahli medis zaman dulu, sumber daripada segala penyakit itu ketika perut kenyang. Ketika perut kenyang. Makanya Nabi mengatakan, puasalah kalian akan sehat. Jadi orang puasa itu sehat, bukan nambah penyakit. Tapi hari ini kita lihat orang puasa pas buka malah sakit perut. Betul kan? Coba lihat habis buka, banyaknya yang sakit perut, mules perutnya. Kenapa? Kekenyangan. Disitulah kata ulama, kita kalah lagi dengan hawa nafsu kita. Ulama menyatakan, di antaranya Al-Habib Abdullah al-Haddad dan para al-Imam al-Ghazali, beliau menjelaskan, di antara adab ketika kita berbuka puasa, Allah ta'kul katsiran. Ya, kata Imam al-Ghazali, kalau saat berbuka puasa jangan makan terlalu banyak. Kita ini kan kalau sudah buka puasa, maaf kata, suka hilaf kadang-kadang ya. Ada apa aja di depan tuh bismillah. Kalau sudah dengar adzan, ada kolak pisang, bismillah.
ada sebuah bismillah itu masih takjilnya saja, ada untuk dihantamnya juga, ada bakwan alhamdulillah, oh macam-macam ya, ada risoles, itu baru takjilnya saja, belum makan beratnya. Sholat maghrib sudah ngos-ngosan sudah, habis maghrib makan berat lagi, ya akhirnya pas terawih belum terawih sakit perut sudah. Kenapa? Kebanyakan makan. Ya akhirnya puasa malah nambah penyakit, bukan sehat. Padahal Nabi mengatakan orang puasa sehat. Kenapa sekarang orang puasa sakit? Karena tidak mengamalkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kata Al-Imam Al-Ghazali, orang ketika berpuasa sejak terbit fajar shadiq masuk waktu subuh itu start kita puasa. Ila ghurubis syams, sampai terbenam matahari. Katakanlah kalau kita hitung genap 12 jam, ya kan? Kita hitung gampang saja 12 atau sampai 13 jam. Kita berpuasa selama 13 jam, kita mampu melawan hawa nafsu. Tapi ketika dengar adzan maghrib, kalah kita dengan hawa nafsu kita. Semua kita makan. Yang membuat kita makan banyak apa? Nafsu tadi. Nah, nafsu. Makanya kan orang kalau tidak makan bilang apa? Dan nafsu makan. Iya, makan banyak karena nafsu. Disitulah kata beliau, orang kalah. Sudah 13 jam dia melawan hawa nafsu, kalah dengan 5 menit mungkin. Kalah dengan 15 menit, rusak hawa nafsu kita ya. Yang 13 jam sudah kita tahan-tahan, rusak dengan 15 menit saat mendengar adzan maghrib. Semuanya kita makan, akhirnya jadi penyakit. Lihat berapa banyak orang bulan Ramadan bukan malah kurus timbangannya, malah menaik, ya kan? Karena buka puasanya kuat, tengah malamnya makan, sahurnya makan lagi, sama kayak hari biasa. Maka kalau dengan demikian kata Al-Imam Al-Ghazali, maka maksud tujuan puasa hina. Kalau kita buka puasa makan banyak, ya sama dengan hari biasa. Maka maksud dan tujuan puasa yang Allah wajibkan kepada kita untuk melawan hawa nafsu rusak dengan kita makan banyak saat berbuka puasa. Nah disitulah kita perlu jaga dan hati-hati. Ya, lihat Nabi itu takjil hanya dengan 3 butir kurma, minum misalkan juga, sholat ibadah. Ya, pas lapar baru makan. Makanya Nabi mengatakan nahnu qaumun la na'kul illa idza naju. Kami ini orang-orang kata Nabi tidak makan kecuali lapar. Fa idza akalna la nasbah. Kalaupun kami makan, kami tidak sampai kenyang. Kami tidak sampai kenyang. Bahkan dikatakan lau akhadha an-nas hadhihi al-ayat fahtaju ila tabib. Ya, seandainya orang mengamalkan betul-betul hadis Nabi itu, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, mahtaju ila tabib. Tidak butuh sama dokter kita. Artinya apa? Tidak bakal kena penyakit kita. Dia tidak bakal kena penyakit. Sebab tadi sebagian besar penyakit-penyakit itu sebab pola makan kita yang tidak teratur, makan yang sembarangan, apa semua kita masuk dalam perut kita, perut kenyang jadi penyakit. Bahkan dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan la nahtaj ilaihi li'annana qaumun la na'kul hatta najud. Dulu di zaman dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diberi hadiah oleh Raja Mukaukis, diberi hadiah seorang dokter yang untuk mengabdikan dirinya kepada Nabi Muhammad, dokter pribadilah bahasa. Nabi itu pernah diberi oleh Raja Mukaukis seorang dokter, biar dokter ini hari-harinya melayani Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi sakit dia periksa. Ya, apa kata Nabi ketika raja itu memberikan budak dokter tadi? Nabi mengatakan la nahtaj ilaih. Wahai raja, kata Nabi, Nabi ngomong sama para sahabat, kita sebetulnya kata Nabi gak butuh sama dokter ini. Iya, karena kita ini orang-orang yang tidak makan kecuali lapar dan berhenti sebelum kenyang. Artinya apa? Tadi orang kalau ngamalkan hadis ini gak butuh dokter. Insya Allah jauh daripada segala penyakit. Bahkan dikatakan ala sabilil iktisad fil akal an tubsik an ta'am wa anta tashtahi. Ya, wala tatarawal hatta tashtahi bi syahwatin sadiqah. Dikatakan bunya hadzal amr ala thalath asya.
Al-Imam Al-Hasan Al-Ghazali beliau mengatakan orang itu akan memiliki keimanan yang kuat, badannya sehat, sehat jasmaninya, sehat daripada rohaninya, kata beliau, kalau mengamalkan 3 hal. 3 hal perlu kita ingat. 3 hal ini kita amalkan, kata beliau, orang itu akan sehat rohani, sehat jasmani. Artinya apa? Zahir batin kita sehat, badan kita sehat, hati kita sehat. Apa itu? Ada 3. Yang pertama kata beliau, alla ta'kul illa inda faqr. Jangan makan kecuali lapar. Nah, ini poin inti kita berpuasa. Jangan makan kecuali lapar. Sebab orang kalau makan ketika lapar, orang itu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Coba kita kalau makan saat lapar, apapun enak. Kita gak mencari yang tidak ada. Kalau belum waktunya makan, kita makan. Yang tidak ada kita cari. Yang enak belum tentu enak. Yang mahal jadi tidak enak. Tapi kalau makan ketika lapar, apapun akan menjadi enak. Dan tingkat syukur kita akan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jangan makan kecuali lapar, kata beliau. Wala tanam indal ghalaba illa indal ghalaba. Jangan tidur kecuali ngantuk. Jangan tidur kecuali ngantuk. Yang ketiga, wala tatakallam illa darurah. Jangan ngomong kecuali darurat. Orang kalau mengamalkan 3 ini, dia akan sehat. Ya, jasmaninya sehat, rohaninya sehat. Terus apa kaitannya ngomong dengan kesehatan kita? Ada nggak? Ada. Karena orang kalau banyak ngomongnya itu biasanya banyak salahnya. Ya. Kalau orang banyak salah, itu khawatir terhadap dirinya bakal dicelakai oleh orang lain. Kalau kita hidup dicelakai orang, kan tidak sehat namanya. Orang kalau banyak ngomong itu kan kadang-kadang nyinggung orang, kalau tersinggung orang marah. Ya, kita nampaknya negatif bisa dipukul orang. Maaf kata orang zaman sekarang, kalau kita tersinggung kadang-kadang bisa dibunuh orang. Na'udzubillah min dzalik. Akan terjaga kita punya zahir batin dengan 3 hal tadi. Makan ketika lapar, jangan makan kecuali lapar, jangan tidur kecuali ngantuk, jangan ngomong kecuali darurat. Artinya kalimat yang mau kita keluarkan dari mulut kita ini kalau tidak penting-penting tidak usah ngomong. Sebab hal ini pula menggambarkan keimanan seseorang, menggambarkan baiknya agama seseorang, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Nabi Muhammad. Kata Nabi, kita kalau mau melihat baiknya Islam seseorang, baiknya agama seseorang, kalau kita pengen tahu orang itu baik dalam beragama, kata Nabi, dia selalu meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Salah satunya dalam hal bicara. Kita ngomong kalau tidak penting, tidak usah diucapkan. Bayangkan yang tidak penting saja, kalau tidak penting kita disuruh tinggalkan sama Nabi. Apalagi yang haram. Iya. Zaman sekarang kan jangankan yang tidak penting, ngomong hal-hal yang sangat tidak bermanfaat. Iya, menyebut atau mengungkapkan hal-hal yang tidak manfaat. Apalagi sampai mengucapkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang haram. Yang tidak penting saja kita dilarang. Kenapa yang tidak penting dilarang? Sebab kalau kita suka ngomong hal-hal yang tidak penting, itu kata ulama hanya membuang-buang waktu. Kalau kita ngomong hal-hal yang haram, nambah dosa. Sudah buang waktu, nambah dosa. Terkhusus di bulan Ramadan, jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang tidak penting. Makanya bulan Ramadan tadi kita harus sabar, kita lawan hawa nafsu kita. Kita dengan melawan hawa nafsu, semua anggota tubuh kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi melawan hawa nafsu dengan cara berpuasa. Ya. Dan yang terpenting sampai kita kalah saat berbuka, itu catatan yang paling penting. Karena kebanyakan orang kalah saat berbuka puasa tadi. Sudah 13 jam dia mampu melawan hawa nafsu, kalah saat perjuangan 13 jam hanya dengan 10 menit. Kita lihat sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi ketika mereka berperang. Perang apa? Perang daripada perang Badar.
Perlu kita ketahui, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, tepat pada tanggal 17 Ramadan. Pagi 17 Ramadan itu perang Badar. Kita kan kalau 17 Ramadan mengadakan nuzulul Quran. Belum pernah kita mengadakan peringatan perang Badar misalkan. Padahal peringatan perang Badar itu sangat penting sekali. Iya. Itu awal mula Islam itu menjadi power di kota Madinah dan bermula menyebar agama Islam diawali dengan perang Badar, dimenangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, perang Badar ini perang yang sangat tidak seimbang. Dari segi jumlah tidak seimbang, ya, senjataan sangat tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Karena Nabi bukan yang perang, sehingga tidak bawa senjata. Yang bawa senjata sedikit, sedangkan mereka orang kafir Quraisy emang niat mau memerangi Nabi Muhammad. Tapi qadar Allah, takdir Allah, perang itu dimenangkan oleh umat Islam. Ya, bayangkan mereka perang lagi puasa. Kita ini kadang-kadang tidak lagi perang, duduk di rumah batal siang-siang di sana kuat puasa. Karena orang kalau perang itu paling apa? Paling tidak kuat itu haus. Oleh sebabnya dulu kalau kita nonton, contoh kita nonton film-film kolosal perang, orang perang itu harus dekat dengan air. Kalau nggak dekat dengan air sudah dipastikan kalah mereka. Iya. Ini para sahabat perang lagi puasa di bulan Ramadan. Singkat cerita, selesai perang, kemenangan diberikan Allah kepada umat Islam dan Nabi Muhammad SAW. Ketika di jalan pulang, Nabi ngomong sama para sahabat, wahai para sahabatku, siap-siap, habis ini kita perang yang lebih besar lagi. Kaget para sahabat, ya Rasulullah, bagi kami tadi perang sudah sangat besar. Ya, besar karena tidak seimbang tadi. Waktunya tidak seimbang karena puasa, jumlah tidak seimbang, persenjataan tidak seimbang. Jadi sangat berat perang tersebut bagi mereka, walaupun kemenangan diraih. Jadi ketika mereka mendengar Nabi mengatakan siap-siap perang lebih besar, kaget semua para sahabat. Tanya sahabat kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, perang apa lagi yang lebih besar? Ada, kata Nabi. Apa itu? Mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu itu perang yang lebih besar. Nah itu kita ini selama bulan Ramadan 30 hari, perang itu yang sedang kita lakukan. Perang memerangi daripada hawa nafsu, perang melawan diri sendiri. Tadi kalau kita sukses, insya Allah kita sukses 11 bulan mendatang, ya kita akan sukses dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan agar kita mampu melawan daripada hawa nafsu, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus di bulan Ramadan, bulan dilipat gandakan daripada amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah pandang perkumpulan kita pada pagi hari ini. Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya, Allah pandang kita dengan pandangan ridhonya, Allah pandang kita dengan pandangan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video-video kami di Majelis Dakwah Al-Munawwar. Itu adalah ceramah singkat yang dijelaskan oleh guru kita Habaib tentang kemuliaan di bulan suci Ramadan. Wabillahi taufiq walhidayah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.